Mohon perhatian, 5 menit lagi ibadah akan segera dimulai. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Tiada yang lain. Oh, Engkau selalu besertaku. Oh, tak ada yang seperti-Mu, Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau yang ku percaya, Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilakan berdiri. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gereja Injili Agape Indonesia Jemaat Victory Sorong yang selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kita menyaksikan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Dan kalau hari ini kita ada bersama melalui ibadah live streaming, itu semua karena Tuhan yang ikut ambil kendali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir di tempat ini, dan saya yakin juga Tuhan hadir di tempat saudara. Oleh karena itu, ketika kita hari ini diberi kesempatan untuk hidup, itu merupakan satu kesempatan yang baik untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Membawa pujian kita, membawa pengucapan syukur kita, dan menjadi berkat. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami nyatakan kami siap menyembah Allah yang hidup. Mari saudara, kita angkat pujian ini bersama. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Mari bersama-sama saudara kita katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku
kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, dan dari Tuhan Yesus Kristus putranya yang tunggal, dan ada di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Allah yang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya turun di atas kita sekalian yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini terangkat dari Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah di hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, sekalipun mungkin kami tidak bertatap muka langsung. Tapi kami bersyukur ada wadah yang membuat kami boleh beribadah saat ini. Dan kami menyadari kami adalah orang-orang berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon anugerah dan belas kasih-Mu. Ampunilah kami dari segala kejahatan kami. Kami sering menjadikan Tuhan akan kemampuan kami, menjadikan itu ilah dalam kehidupan kami. Ampuni kami dengan kepintaran, dengan kekayaan dan kedudukan kami. Kadang kami salah menggunakannya. Tuhan, ampuni kami. Ada kalanya kami sering membandingkan diri dengan sesama. Ampuni kami, kadang kami lebih mengandalkan diri maupun juga dengan sesama daripada Engkau. Ampuni kami, Tuhan. Kami memohon belas kasih pengampunan-Mu di hari ini kiranya tercurah atas kami. Ketika kami mengaku salah dan dosa, maka Engkau Allah adalah setia dan adil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah. Dengarlah janji Allah atas pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Bersama dengan seluruh jemaat di seluruh muka bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Madara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Koni Simajuntak Boru Sitompul. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan, lingkupiku dengan sayapmu. Tuhan Allah kami, pencipta langit, bumi, laut, dan isinya. Allah yang hidup, Yesus Juru Selamat kami, ya Roh Kudus penghibur penolong. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami diberi kesempatan membaca lagi dan merenungkan kembali akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Allah penolong kami, kiranya menyertai kami lagi Tuhan. Di dalam memahami akan kehendak-Mu, di dalam semakin mengenal akan Engkau dan cara-Mu menolong kami. Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus tinggal dalam diri, jiwa, dan hidup kami, sungguh beroleh pertumbuhan. Dan kami pun Tuhan datang merendahkan hati diri di hadapan-Mu, siap lagi membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan hadir berkati kami kiranya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi.
Mari bersama-sama kita membaca kembali bagian firman Tuhan yang akan terus menjadi kekuatan bagi Roh Kudus yang tinggal dalam diri, juga kekuatan bagi hidup kita. Bacaan kita hari ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit kusta itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang tidak sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya dan 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, cerita ini tidak asing lagi. Mungkin di antara kita sudah sering mendengar cerita ini, membacanya. Benar, ini adalah kisah Nabi Elisa ketika dia menyembuhkan Panglima Naaman. Di dalam Lukas pasalnya yang keempat, ayat 27 dikatakan, pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Bapak Ibu, temanya di pagi hari ini adalah Tuhan memberi pertolongan dengan caranya. Tokoh yang kita baca adalah Naaman.
Naaman dikatakan panglima Raja Aram. Dia terpandang dan dia disayangi oleh tuannya. Namun pahlawan tentara ini sakit kusta. Di masa perang saat itu, jabatan panglima ini tentulah jabatan yang mampu mengangkat derajat hidup seseorang, bahkan keluarganya. Terpandang dan kaya, bahkan oleh dia, Tuhan memberi kemenangan kepada orang Aram. Dan Naaman pun beroleh gelar pahlawan tentara. Sekilas tentang orang Aram, mereka adalah keturunan Sem, anak Nuh. Kejadian 10 ayat 22 menyebut, diceritakan Daud pernah berperang lawan orang Aram. Dan orang Aram terpukul kalah oleh Israel. Dan orang Aram pun berdamai dan takluk kepada bangsa Israel. Jadi Naaman ini terpandang, kaya, dan disayangi tuannya. Tapi juga dia seorang pahlawan. Namun ia punya sakit kusta. Di zaman itu tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit kusta. Satu-satunya cara ialah berjuang gigih untuk bertahan hidup sambil berharap ada pertolongan. Naaman seorang pasien. Dia butuh pertolongan dan dia perlu ditolong. Adakah di antara kita seorang pasien? Saya pikir kita ini semua adalah pasien. Butuh pertolongan dan perlu ditolong. Tokoh Naaman masalahnya adalah sakit kusta. Apa itu penyakit kusta? Penyakit kusta kita bisa baca dalam kitab Imamat 13 ayat 14. Penyakit kusta di saat itu hanya dapat disembuhkan oleh Tuhan. Dalam Imamat 14 ayat 34, firman Tuhan kepada Musa dan Harun bahwa Tuhan memberi tanda dengan datangkan kusta di sebuah rumah. Dalam Keluaran 4 ayat 6, saat Tuhan akan mengutus Musa untuk selamatkan bangsa Israel dari penindasan perbudakan bangsa Mesir, Tuhan meyakinkan Musa dan timbulkan kusta di tangannya. Dan ayat 7 dikatakan Tuhan mentahirkan tangan Musa dan kembali sembuh. Jadi masalahnya ialah Naaman panglima tentara ini, pahlawan ini menderita penyakit kusta dan tidak ada obatnya. Adakah di antara kita punya masalah yang sangat rumit, sukar, yang sudah begitu lama yang menjadi pergumulan? Saya pikir kita semua punya masalah. Saya punya, Bapak Ibu Saudara juga punya. Selama kita masih ada di dunia, sangat manusiawi, setiap orang punya masalah. Dan yang diperlukan seorang pasien yang sedang sakit adalah dokter. Seorang dokter, seorang penolong, seorang penyelamat. Naaman panglima terpandang dan dikasih tuannya ini juga seorang pahlawan. Dia menderita kusta, dia butuh pertolongan dan dia perlu ditolong. Mari perhatikan di ayat 1 dikatakan dalam 2 Raja-Raja 5. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayang. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Hal menarik, sebab oleh dia, oleh Naaman, Tuhan memberi kemenangan kepada orang Aram. Jadi sesungguhnya pribadi Naaman adalah pribadi yang disukai oleh Tuhan. Ia mendapat kasih karunia Tuhan. Meskipun Naaman orang Aram, bukan orang Israel. Perlu kita sadari akan kebenaran bahwa kasih karunia Allah tidak sebatas pada orang Israel, tetapi ditunjukkannya juga belas kasihnya kepada orang Aram. Selanjutnya bagaimana Tuhan menolong Naaman sesuai tema kita, Tuhan memberi pertolongan dengan caranya. Dari bacaan ini kita bisa menarik garis penyelamatan atas Naaman.
Yang pertama, kita bisa lihat di ayat 3. Tuhan memakai iman anak perempuan Israel yang menjadi pelayan istri Naaman untuk menginformasikan keberadaan Nabi Elisa. Ada anak perempuan Israel yang menjadi pelayan di rumah Naaman. Dia punya informasi ada Nabi Elisa di tanah Israel, di tengah-tengah bangsa Israel. Yang kedua, Tuhan memakai kebutuhan untuk ingin ditolong dan sembuh dalam diri Naaman, sehingga Naaman segera bertindak. Ia pergi kepada tuannya dan dia mempersiapkan persembahan untuk dibawa. Istilah sekarang, pasien Naaman ini mempersiapkan diri. Ada surat-surat yang dibutuhkan, mungkin itu KTP, itu KK, ATM, atau surat jaminan kesehatan, dan juga dana yang dibutuhkan. Yang ketiga dikatakan ayat 7, Tuhan menyingkirkan rintangan. Karena ada surat dari orang Aram kepada Raja Israel, untuk mempersilakan panglimanya Naaman untuk masuk ke tengah-tengah bangsa Israel. Tentu Raja Israel ini berpikir negatif. Wah, ini ada apa? Raja Israel hampir menggagalkan akan rencana Naaman untuk masuk ke Israel untuk bertemu Nabi Elisa. Tapi Tuhan menyingkirkan rintangan itu, sehingga membuat abdi Elisa bisa mendengar surat Raja Aram. Bagaimana Naaman akan hadir dan membutuhkan pertolongan. Setelah itu Naaman tiba di tempat Elisa. Dan meski tidak bertemu langsung, perhatikan ayat 10. Ayat 10 dikatakan Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Sampai di sini Tuhan telah menolong menyembuhkan Naaman lewat hambanya Elisa. Apa tindakan Naaman, pasien penyakit kusta ini? Ayat 11 jelas di sana dikatakan Naaman gusar. Naaman gusar, ia tidak menyangka akan seperti ini. Ia pergi dengan hati gusar, dia tidak menyangka apa yang disuruhkan oleh bujang Elisa untuk dia mandi 7 kali. Dan dia menjadi tahir. Dia meremehkan tentang sungai Yordan di mana ia harus mandi 7 kali di sana. Naaman pergi dengan panas hati. Tuhan telah menolong Naaman lewat Nabi Elisa dengan cara dan kuasanya. Tapi apa yang direspon oleh Naaman? Dia merasa kecewa, dia hanya berpikir, saya kira, saya akan begini begitu. Bisa dibaca di ayat yang ke-11. Aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit ini. Dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Naaman hanya ingin memakai pertolongan seperti keinginannya, seperti caranya. Seorang pasien ada kalanya ingin seperti yang ia harapkan. Tapi Tuhan punya cara. Tuhan sanggup menolong dengan caranya. Adakah di antara kita mengalami pertolongan dengan cara Tuhan? Saya yakin kita orang yang dewasa, secara rohani, orang Kristen yang sehat, kita akan merasakan pertolongan dengan cara Tuhan. Bukan cara manusia. Bukan cara saya, cara kamu, cara mereka, tetapi cara Tuhan.
Sampai di sini seharusnya Naaman sudah tertolong dan sembuh. Tetapi apa yang membuat ia belum mengalami kesembuhan? Kita bisa melihat bahwa Naaman tidak memiliki kerendahan hati, justru ada kesombongan, ada tinggi hati, menganggap remeh cara-cara sederhana yang Tuhan sesungguhnya pakai untuk itu. Ia masih berpikir sangat duniawi. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sampai hari ini pun masih banyak di antara kita yang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, penderitaan, kesakitan, tekanan. Meskipun tampak terlihat kaya, cantik, punya jabatan, pintar, ahli, sehat, baik, dan sebagainya, tidak menjamin kebal terhadap masalah persoalan, terlebih di masa pandemi ini. Virus corona menyerang siapapun, yang sehat, yang sakit, yang kaya, yang miskin, yang ada di kota besar sampai di daerah. Rencana kita akan berhasil atau semuanya seharusnya berjalan baik, tetapi ada sesuatu yang menghalangi, yang menjadi penghalang untuk kita menikmati apa yang kita harapkan, inginkan. Yaitu yang menghalangi adalah dosa, kegagalan, perilaku buruk, tidak tegas, pelin-pelan, dan seterusnya. Bahkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kisah penyembuhan Naaman Tuhan izinkan. Pegawai-pegawai Naaman menolong dengan teguran di ayatnya yang ke-14. Tuhan bisa pakai orang-orang sekitar kita untuk menegur kita. Di sini Naaman ditegur lewat perkataan para pegawainya. Naaman pun tersadar sehingga ia melakukan apa yang dikatakan Elisa. Maka pulihlah, tahirlah Naaman, tubuhnya kembali, bahkan seperti seorang anak, dia mengalami kesegaran. Ia bukan hanya disembuhkan dari penyakit jasmaninya atau kustanya. Ternyata kesembuhannya membawa Naaman ke dalam pertobatan dan pengenalan akan Allah yang benar. Ia kembali kepada Elisa dan dia memberikan persembahan sebagai rasa syukur. Kita bisa baca di ayat 16. Ia tidak bersikap seperti 9 orang kusta yang tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus sekalipun telah disembuhkan. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19, Naaman seperti penderita kusta yang ke-10. Dia datang kepada Nabi Elisa dan dia berterima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak contoh yang kita baca dalam Alkitab di mana Tuhan menyatakan pertolongannya dengan kuasa kasih dan caranya. Tuhan dapat memakai siapa saja, apa saja untuk menolong. Pertolongannya tidak pernah terlambat dan seringkali tidak sesuai dengan yang kita pikirkan atau dengan cara yang tak terduga. Tuhan dapat melakukannya. Mari bersama-sama kita membaca, saya dari tempat ini Bapak Ibu di tempat masing-masing, Lukas pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Jika Tuhan mau, maka jadi. Itulah kuasa Allah yang harus kita imani. Jika Tuhan mau, maka kita pun sembuh. Sebagai aplikasi, lewat bacaan kita di pagi hari ini, kiranya mengingatkan kita untuk merubah pola pikir kita tentang pertolongan Tuhan. Karena kita cenderung berpikir yang bisa menolong hanyalah orang-orang tertentu. Yang bisa menolong adalah cara-cara yang kita yakini saja. Berpikirlah bahwa pertolongan Tuhan bisa datang dengan cara yang paling sederhana. Rendahkanlah diri di hadapan Tuhan dan taat kepadanya. Mari miliki kepekaan akan maksud dan kehendak Tuhan
di balik peristiwa, persoalan yang kita alami dengan cara selalu terhubung dengan Tuhan lewat doa pribadi, persekutuan, dan kehidupan yang takut Tuhan, dan tetap mengucap syukur senantiasa. Di masa pandemi, virus COVID-19 ini menyerang seluruh dunia. Bapak Ibu, kita harus juga menambah imun bagi pertumbuhan rohani kita. Kita sudah mengetahui imun yang benar sesuai jasmani kita. Tapi kita juga butuh memperhatikan akan rohani kita masing-masing. Kita butuh untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Berdoa senantiasa. Lebih dari itu mengucap syukur. Tidak lupa juga kita harus mendisiplinkan diri. Tetap taat pada protokol kesehatan. Apa yang sudah pemerintah lakukan itu adalah hasil dari perbincangan di dunia kesehatan, perbincangan dari para pakar, dan kita harus ikuti itu agar kita juga bisa menjadi berkat bagi diri dan sesama. Ketika kita memperhatikan diri kita, kita pun juga bisa memperhatikan orang banyak. Mari disiplinkan diri. Tidak anggap remeh apa yang sudah pemerintah tetapkan sebagai peraturan. Di masa pandemi kita harus bisa memperhatikan kehidupan kita agar tetap menjadi berkat bagi sesama. Tidak lalai. Apa yang dianjurkan untuk cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, melakukan aktivitas dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, itu adalah cara Tuhan juga menolong kita, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Cara Tuhan menolong amat luar biasa. Tidak terbayangkan, terpikirkan. Dia Tuhan memiliki segala cara, tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat, dan situasi. Tuhan mampu menjalankan segala rencananya. Tak ada satupun rencananya yang gagal. Mari tetap setia. Datang sujud menyembah kepadanya. Semua hal yang kita atasi dengan luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu punya cara untuk menolong. Terpujilah nama Tuhan, penolong sejati. Tuhan memberkati kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami penolong sejati, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini diingatkan untuk cerita Naaman disembuhkan oleh cara dan kasih Tuhan lewat hamba-Mu Nabi Elisa. Kami bersyukur dan diingatkan Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa sehingga persoalan masalah yang menghampiri kami bisa lewati dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan sebagai manusia yang rentan akan penderitaan, yang rentan akan situasi yang tidak bersahabat. Kami sungguh harus tetap terhubung kepada Tuhan. Setiap manusia, setiap orang butuh pertolongan dan perlu ditolong. Dan Engkaulah Tuhan, penolong sejati kami, yang sanggup menolong dengan cara Tuhan. Tidak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menguatkan kami, mengingatkan kami untuk kami menjadi pelaku firman, khususnya di masa pandemi ini. Tuhan terima kasih saatnya kami menaikkan syafaat kami. Selain mengucap syukur oleh karena Tuhan sampai hari ini menyatakan penyertaan-Mu, menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan buat kami tetap sehat, kuat, bersukacita, senantiasa menghadirkan Tuhan di hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tempatkan orang-orang di sekitar kami yang juga menjadi penolong bagi kami. Terima kasih kami mengucap syukur untuk itu. Dan kami pun menaikkan doa bersama-sama agar Tuhan tetap berkuasa atas bangsa negara kami. Tuhan tetap mengendalikan pemerintahan pusat sampai daerah. Hikmat Allah tercurah bagi pemimpin bangsa kami, bahkan juga kepala-kepala daerah. Tercurah kiranya keamanan, kesejahteraan, keadilan di segala tempat Tuhan, khususnya kota Kabupaten Sorong di mana kami tinggal, hidup dan beribadah.
Terima kasih Tuhan untuk aparat keamanan Polri dan TNI yang terus menstabilkan keamanan bangsa negara ini. Para tim medis, dokter dan perawat yang terus bergiat dan terus berjuang melayani para pasien. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Terima kasih untuk setiap anak-anak Tuhan yang tetap menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Keadilan-Mu bersinar Tuhan bagi setiap mereka yang taat, setia, takut, dan menghormati akan Engkau, yang mengandalkan Engkau Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintahan kota Kabupaten Sorong. Diberikan hikmat bagi gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai lurah, camat, RT, RW, sebagai lembaga-lembaga negara yang ada di sekitar rakyat, di sekitar warganya tinggal, agar mereka pun sungguh boleh menjadi kepanjangan tangan Allah menolong kami, namun juga agar semua warga, agar semua rakyat sungguh mentaati protokol kesehatan dalam beraktivitas, tidak meremehkan apa yang sudah ditetapkan, tetapi sungguh-sungguh mematuhi agar semua mendatangkan kesejahteraan bersama, agar kami pun bisa melewati masa pandemi ini dengan baik-baik. Juga persiapan bangsa negara kami Indonesia memasuki tatanan hidup normal yang baru. Tuhan diberikan pertolongan kiranya. Aktivitas yang akan dimulai dengan protokol kesehatan, supaya semua kami boleh kembali bergerak, kembali juga jasmani kami menjadi sehat oleh karena aktivitas yang ada. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Sinode Gereja Injil Agape Indonesia, para pengurus dalam masa persiapan sidang, dengan adanya masa pandemi, ada penguluran waktu tetapi juga berketetapan untuk terus bisa melangsungkannya demi pelayanan bersama, demi kemajuan jemaat dan umat Allah yang dipercaya. Terima kasih Tuhan untuk Jemaat Victory Sorong yang terus disertai dalam aktivitas dan kehidupan mereka oleh Tuhan. Terima kasih untuk usaha kerja yang Tuhan berkati, kesehatan, kekuatan bagi orang tua kami, bahkan tiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan hadir menolong di tiap rumah tangga, baik itu keluarga Bapak Daniel Dubu, keluarga Bapak Hendro Hidayat, keluarga Oma, Opa Sinai, keluarga besar yang ada, keluarga hamba-Mu Pendeta Sarma, keluarga Bapak Simanjuntak, keluarga Bapak Silahai, dan juga Pak Eko, juga keluarga Bapak Bobby. Tuhan memberkati tiap rumah tangga, tiap keluarga, melewati masa pandemi dengan tetap menyertakan Tuhan, dengan tetap menghadirkan Tuhan di hati dan tiap rumah mereka, dalam segala aktivitas menjadikan Allah yang utama, sehingga kami pun boleh beroleh kekuatan. Untuk anak-anak kami Tuhan dalam masa pertumbuhan, juga dalam masa studi mereka. Terima kasih Tuhan jika anak-anak kami tetap sehat, kuat, menyertakan Yesus sebagai sahabat sejati mereka. Kiranya mereka menjadi laskar-laskar Kristus. Kiranya Tuhan mereka pun menjadi garam dan terang di masa saat ini yang mereka hadapi tidak mudah. Ketika mereka tetap ada di dalam rumah, itu sangat menghalangi akan pertumbuhan mereka yang begitu aktif. Namun Tuhan dengan cara-Mu akan menolong mereka. Tuhan berikan hikmat bagi kami sebagai orang tua, agar kami bisa terus menghibur, menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau penolong kami. Bagi semua kaum bapa juga yang beraktivitas, dijaga, dilindungi keluar masuk rumah. Bagi setiap ibu rumah tangga, diberikan lagi hikmat dan juga kekuatan di dalam melayani di dalam rumah, dan seisi rumah boleh diperhatikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk tetangga-tetangga sekitar kami, depan, belakang, kanan, kiri, agar Tuhan juga berkat-Mu turun atas mereka, karena mereka pun Kau tempatkan menjadi penolong yang memperhatikan juga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Keluarga besar kami dimanapun Tuhan pun memberkati, berkati pelayanan-pelayanan yang berlangsung, baik penginjilan, penggembalaan, pendidikan kekristenan di tiap sekolah lewat online.
Tuhan, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ibu janda, fakir miskin, anak yatim, anak piatu, yang berkekurangan, yang akhirnya berdampak menderita di tengah COVID oleh karena pemutusan hubungan kerja, kehilangan pekerjaan, ataupun semakin menderita. Tuhan punya cara menolong mereka. Pakai kami menjadi saluran berkat-Mu dalam menolong orang-orang sekitar kami, supaya kami peka akan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Pada akhirnya kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami 1 minggu ke depan ini lagi. Dan terima kasih juga kami berkesempatan memberi Tuhan persembahan yang kami kumpulkan ini. Kiranya Tuhan memberkati dan sungguh berguna bagi pelayanan secara khusus untuk jemaat-Mu Victory. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Sarma di dalam menggembalakan Jemaat Victory di tengah-tengah situasi pandemi ini. Berkati Tuhan, baik Kristo dan juga Dita dalam mengasuh sekolah minggu lewat online. Berkati mereka yang terus ambil bagian dalam pelayanan, baik Bapak Poli dalam mengiringi musik bersama Saudari Odi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami lagi di dalam anugerah dan belas kasih Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam campur tangan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari si jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dimasukkan ke amplop masing-masing, kemudian dapat dikumpulkan ke bendahara gereja. Sambil mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup ini kita persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
setiap kami Tuhan. Selagi kami masih kuat ya Tuhan. Ini kerinduan setiap hati kami Tuhan. Sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Pada akhirnya kami akan kembali dalam aktivitas kami Tuhan di tempat masing-masing melewati 1 minggu ke depan ini lagi. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan bersaat teduh. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menolong kita dalam peribadatan kita pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya sebagai gembala di GIAI Victory Sorong, kita tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan, tetap terhubung dengan Tuhan. Keluarga besar Pak Daniel Dubu, keluarga besar Pak Sinai, keluarga besar Pak Hendro, keluarga besar Pak Eko, keluarga besar Simajuntak, keluarga besar Pak Bobi, keluarga besar Pak Silalahi, dan keluarga besar Pak Makoy. Mari kita tetap bersama-sama bersemangat, tetap beribadah di hadapan Tuhan walaupun kita masih tetap ibadah dalam bentuk live streaming dan juga internet, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Saya percaya itu kalau kita betul-betul menyerahkan dan menikmati Tuhan dalam peribadatan kita. Dan jangan lupa sebentar jam 5 sore akan ada ibadah anak-anak sekolah minggu lewat live streaming juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.